Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Saya siang ini ada di kebun percobaan Pandawa milik Profesor Gembong. Ikuti perjalanan saya, selalu ada kisah dan cerita di Yogyakarta. Ini juga ada adik-adik mahasiswa yang magang. Ini adik-adik mahasiswa dari UNS. Ini sedang membuat bubuk dari Purwoceng. Itu cara merangsang buahnya agar cepat tumbuh, kita rontokkan daunnya. Dan kita sisakan 3-4 daun di ujungnya. Nah, ini kan beberapa hari yang lalu sudah kita rontokkan daunnya dan bunganya sudah mulai muncul. Sudah banyak yang mulai muncul. Seperti itu. Nah, ini bahkan kopi yang di atas juga kan Bapak lihat sendiri daunnya sudah rontok. Ya. Itu sengaja kami rontokkan. Nah, kalau jeruk ini yang dipotong ujungnya seperti ini, Pak. Sudah dipotong. Nah, dipotong nganunya, batangnya dikit gitu. Iya, daunnya setengah dikit, senti aja, Pak. senti. Oh, ya. Dari ujung sini setengah senti aja kita potong seperti itu. Nah, itu merangsang pembuahan, buahnya lebat. Tapi setelah kita lakukan manajemen obsession tadi, jangan lupa dipupuk. Mau pakai pupuk kompos ataupun pupuk organik cair, yang penting dipupuk. Jangan gitu, sampai kita hanya menyakiti saja gitu, Pak. Iya. Berarti setelah kita potong harus dipupuk gitu ya. Betul, Pak. Betul. Nah, setelah itu di sini kita punya kolam yang airnya tidak pernah diganti selama 20 tahun, Pak. Udah diambil lah. Inilah kolam lele yang tidak perlu airnya selalu diganti. Nah, setelah kita kultur air itu, Pak, nanti kita masukkan kompos di dalam karung, Pak. Jadi komposnya itu kita taruh dalam karung. Karungnya kita ikat. Sebelum kita ikat itu kita ini dulu, Pak. Kita masukkan dolomit kapur sedikit saja. Habis itu karungnya kita ikat, kita masukkan ke sini. Setelah seminggu nanti bibit benih lelenya kita masukkan. Benihnya itu ukuran sekitar 4-6, Pak. 4 cm sampai 6 cm. Oh gitu ya. Nah, setelah itu, setelah ditebar bibitnya, dipuasakan selama 1 hari. Nanti setelah bibitnya dipuasakan selama 1 hari, besoknya kita kasih makan itu sekali saja dalam sehari, Pak. Kita jam 3 sampai jam 5 sore, atau kalau kita nggak sempat jam 7 malam nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nah, kenapa airnya tidak perlu diganti selama bertahun-tahun? Bahkan kolam di belakang itu sudah 20 tahun airnya tidak diganti, Pak. Oh, 20 tahun? 20 tahun. Inilah kolam lele yang airnya tidak pernah diganti selama 20 tahun. Mengapa tidak perlu diganti? Karena kotoran dan sisa makannya ini terurai dengan bakteri. Bakterinya banyak itu karena kita masukkan kompos yang kita bikin sendiri, Pak. Kita bikin kompos ini dari kotoran sapi. Kalau gitu ya. Datang ke sini, kita lihat, kita rasakan, kita cium pun nggak ada bau kotorannya sama sekali, Pak. Dan nggak ada lalat yang hinggap. Ini udah nggak ada bau kotorannya. Jadi ini cara membuatnya. Saya contohkan, Pak. Inilah kompos dari kotoran sapi dan tidak ada baunya. Kalau cara bikin komposnya ini kita pakai produk namanya proponik. Proponik ini kita tuangkan ke dalam air sebanyak 5 liter. Tolong saya penuhin aja. Satu tutup botol itu cukup untuk 5 liter air dan ditambahkan trichoderma. Trichodermanya itu cukup sedikit sajalah, sekitar 1 sendok atau 2 sendok. Habis itu nanti kita siapkan tanah biasa aja setinggi 25 cm. Bisa nanti ditaruh kotoran hewan itu, Pak. Oh gitu ya. Kotoran ayam, kotoran sapi atau kotoran kambing. Tapi yang paling baik itu kotoran ayam, apalagi ayam petelur, Pak. Oh gitu ya. Karena dari segi pakannya juga kan beda. Beda. Dari segi sterilisasi tempat ayam petelur juga beda. Jadi kotorannya pun sangat baik. Kalau ayam kampung gimana? Kotoran ayam kampung? Sama aja, Pak. Maksudnya, sama aja gitu ya? Baik juga. Tapi gitu. Lebih baik ayam petelur. Tapi kalau emang nggak ada, nggak apa-apa. Kotoran sapi boleh, kotoran kambing boleh juga. Habis itu kita taruh kotoran hewan lagi. Baru kita siram-siram secara merata aja, Pak.
siram-siram pakai proponik dan yang sudah dicampur trichoderma itu tadi kita siram-siram. Habis itu ditumpukin lagi pakai tanah. Iya. Kalau ada kotoran lagi, tumpukin kotoran lagi, siram-siram lagi, tumpukin tanah lagi sampai habis kotoran yang kita punya. Berarti airnya itu udah di ini ya, dicampur bakteri proponik itu ya, Ya, dia. proponik ini, Pak. Proponik ya masalah ya, proponik. Proponik ini mengandung 29 bakteri. 29 Bakteri. bakteri. Oh iya. 9 bakteri pengurai dan 3 bakteri pengikat. Isinya yang ada di dalam kandungan Oh gitu. proponik ini. Jadi bakteri itu mengurainya lebih cepat. Bahkan seminggu aja pupuknya yang kita buat ini udah bisa dipakai, Pak. Iya. Dalam waktu seminggu jeraminya ini udah terurai. Oh gitu, ya. Nah, kan ini keras nih, Pak. Keras. Kalau kita langsung taruh di tanaman kan kayak agak sulit menerimanya. Jadi kami haluskan menggunakan mesin penghalus pupuk di sini. Kalau masih basah, kadang nyangkut kan di dalam sini, Pak. Kadang nyangkut. Jadi kalau pupuknya masih basah, kita pakai manual. Iya. Untuk menghaluskan. Pakai manual. Nanti jadinya seperti ini. Sudah halus. Nah, seperti ini, Pak. Yang sudah dihaluskan. Sudah halus, kita sudah siap menjual. 10 kilo harganya 20.000. Kadang ada toko pupuk juga yang mau kerjasama ngambil dari kami 20.000. Mereka jual 25 sampai 30.000. Seperti itu, Pak. Nah, kenapa pupuk kami ini bisa kami katakan baik? Karena kami membuatnya dengan cara anaerob, Pak. Tidak ditutup rapat. Kalau orang-orang bikin pupuk biasanya kan ditutup terpal. Iya. Atau kalau bikinnya di drum ditutup rapat gitu, Pak. Itu sebenarnya mengurangi kandungan oksigen. Karena kita juga dalam membuat pupuk perlu yang namanya oksigen. Tanaman juga perlu yang namanya oksigen. Dan kita juga ada bakteri pengikat. 3 bakteri pengikat itu, yang pertama bakteri pengikat nitrogen di udara, bakteri pengikat oksigen di tanah, dan bakteri pengikat oksigen di udara juga. Jadi ini kering. Inilah Kenapa peternakan kami kambing. kering? Karena kami punya produk namanya Profit. Makanannya ini. Iya. Kalau nggak ini ya dedek. Ini kami kasih Profit, Pak, untuk menyuplai protein dari pakan ternaknya ini juga. Iya. Jadi di kotorannya nanti juga ini ya, dijadikan kompos tadi itu ya. Betul. Kotoran dari sini jadikan kompos. Seperti kalau kita nanam jagung ini bonggolnya cuma 1 aja. Tapi ini 2 dan ini akan tumbuh bonggol lagi di sini. Ini jagung itu kalau batangnya lebih besar daripada yang lain, berarti itu akan tumbuh bonggol lagi, Pak. Ini udah 2. Saya perkirakan akan tumbuh bonggol 3 sampai 4 nantinya, Pak. Kami gitu ya. Hormon GSA itu tadi, Pak. Gibberellin, sitokinin, dan auksin. Oh iya. Nah, diberi lanjaran, dia akan memiliki naluri kekuatan gitu. Di saat saya kuat, berarti saya sanggup memberikan buah yang banyak untuk batangnya gitu, Pak. Jadi buahnya ini kayak gini nih, Pak. Banyak banget buahnya. Karena naluri itu tadi, Pak. Tomat itu harus diberi lanjaran. Buahnya akan banyak. Di sini ada buah juga. Selain dari pupuk itu tadi, kita harus punya treatment seperti itu, Pak. Dan lebat ya bunganya. Dengan sekecil ini sudah bisa berbuah ya ini. Tadi contohnya masih ini bisa kan? Ya. Inilah namanya manajemen obsession pada pertanian. Iya. Membuahkan buah tidak mengenal musim, iklim, usia, ya ini semua. Ya sudah buah. Iya. Ya, ini pohon nah, sering buahnya rontok itu karena ada kutu ini loh. Maka kutu putih ini Mas Fahru, ini. Ini yang membuat rontok. Ini kalau nggak dihilangin besok dia putus. Gitu. Bahkan lagi. Nah, kayak gini dihilangin Mas Fahru. Inilah alpukat tanpa buah, tanpa isi. Tanpa biji ya, maaf. Alpukat tanpa biji, jadi semua isinya daging semua, luar biasa ini. Cerahnya cuaca, birunya langit, angin sepoi dan hangatnya sinar mentari. Demikian kunjungan saya ke kebun percobaan
Pandawa milik Profesor Gembong di Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya dari Jembatan Gantung Pager Jurang Cangkringan mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.